Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali dengan podcast Madinah TV dan juga siaran 99,9 Madinah FM untuk program Islam Corner, yakni kajian kitab Nabiyur Rahmah Merawat Cinta Kasih bersama Bu Nyai Dr. Hajah Lulu Farida Mukhtar SAG MPDI. Assalamualaikum Neng Lulu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari Sunan Abi Daud tentang Kitabun Nikah fi haqqir ma'nah ala zawjiha, bagaimana hak perempuan terhadap suami, yang artinya ketika kita bicara hak istri maka itu menjadi kewajiban suami. Dikatakan dalam hadis ini dari Abi Dawud, an Yazid ibni Hakim haddatsani abi an jaddi. Yazid bin Hakim diceritain oleh kakeknya. Qala, kakeknya berkata, qultu ya Rasulullah, nisa'una mana'ti minhunna wa manazar. Ya, jadi kakeknya Yazid itu datang kepada Rasul lalu bertanya, Rasul, kami kepada perempuan itu ya tidak mendatangi tapi juga tidak meninggalkan, tidak dideketin tapi juga tidak menjauhi. Jadi perempuan itu terkatung-katung, mereka datengin juga enggak, ngejauhin juga enggak, dibiarkan tuh. Qala tiharsak, lalu dijawab oleh Rasul, i'tiharsak, datangilah ladangmu, anna syi'ta, bagaimana kamu mau, wa at'imha, dan berilah makan dia, idza ta'imta, ketika kamu makan, waksuha, dan berilah dia pakaian, idza tasaita, ketika kamu berpakaian. Kalau kamu makan enak, istrimu juga harus makan enak. Apa yang kamu makan itulah yang harusnya dimakan oleh istrimu. Apa yang kamu pakai, pakaianmu, kamu pakai pakaian mahal, istrimu juga harus pakaian mahal. Istrimu, kamu pakaian bagus, ya istrimu harus kasih pakaian yang bagus. Kamu suka main-main sama temen, kasih juga istrimu fasilitas. Main sama temannya. Iya. Kamu seneng bahagia bersama keluarga, kasih juga istrimu kebahagiaan bersama keluarga. Kamu seneng punya banyak duit, istrimu juga seneng punya banyak duit. Kamu seneng punya banyak teman, istrimu juga seneng punya banyak teman. Jadi nggak boleh bersenang-senang di atas penderitaan. Wala tuqabbih al-wajaha, dan janganlah kamu menghina, mengejek, mencaci wajahnya. Oh, awakmu elek, misalnya ireng, kuru, gendut, misalnya. Nggak boleh. Wala tabrib, dan jangan memukul, jangan menyakiti. Jadi ini kalau di dalam Al-Quran kan disebutkan, nisa'ukum harsul lakum fa'tu hasakum anna syi'tum. Begitu perempuan itu dinikahin, maka dia seperti ladang kalian. Ya, perlakukan ladang itu sebagaimana mestinya. Mau ditanami cabai ya jadinya pedes. Mau ditanamin sayur ya jadinya tumbuhlah sayur. Mau ditanemin padi ya mengenyangkan. Nah, sebagai ladang, kalau subur dia akan tumbuh banyak hal yang bisa ditumbuhkan. Kalau tandus ya tugas yang pemilik ladang untuk menyiram, memupuk, brojol wong Jawa, supaya tanahnya subur. Supaya tanahnya subur. Dan ini waqaddimu li anfusikum, dahulukan untuk diri kalian. Mulai duluan jadi laki-laki tuh. Jadi yang proaktif adalah harus laki-laki. Proaktif, laki-laki harus mulai duluan. Jangan minta dimulai. Kalau kamu pengen dicintai, cintailah. Kamu harus menunjukkan cintamu supaya perempuan merasa dicintai sehingga berbalas cinta. Pengin diperhatikan ya perhatikanlah, supaya istrimu juga memperhatikan kamu. Dengan kamu memperhatikan dia, dia akan memperhatikan kamu. Harus mulai duluan. Itu waqaddimu li anfusikum, dahulukan untuk dirimu. Bukan berarti semaunya. Kenapa? Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah.
Bukan berarti karena itu ladang kamu terus kamu perlakukan semau-maunya. Apa katanya? Kan tadi alafannya anasyitum. Anasyitum pun ada konsekuensinya. Anasyitum itu terserah kalian, tapi ada konsekuensinya berdasar takwa, dan bertakwalah kepada Allah. Takwa itu apa? Takwa itu adalah buah dari iman kepada Allah, percaya bahwa selalu diawasi Allah, dilihat Allah, percaya bahwa setiap manusia ada takdirnya, perempuan juga ada takdirnya, dia punya takdirnya, gak bisa dituntut seperti siapapun, harus memahami perbedaan dia dengan dirinya, dengan istrinya, dan bahwa setiap orang ada kelebihan dan kekurangannya. Sehingga dalam bersikap beriman pada Allah, merasa diawasi Allah, hati-hati terus. Iman pada malaikat, memperlakukan istri pun hati-hati karena ada catatan malaikat. Yang nanti akan diminta pertanggungjawabannya. Pertanggungjawabannya. Iman pada hari akhir, nanti akan menghadap pada Allah. Itu takwa di situ. Sehingga dalam memperlakukan istri pun itu hati-hati, jangan sampai menyakiti. Karena menyakiti itu tetap ada pertanggungjawabannya, ada hisabannya. Yang halal ada hisabannya, yang haram ada siksaannya. Membahagiakan ada pahalanya, menyusahkan ada azabnya. Sehingga dalam memperlakukan istri, walaupun bahasa Quran dia itu ladangmu, terserah kamu mau apa, tapi awalilah dirimu untuk dirimu dan bertakwalah pada Allah. Maka dalam memperlakukan istri pun harus berhati-hati. Ya, yang halal pun harus hati-hati, apalagi yang haram. Wa'lamu annakum mulaquh. Kenapa harus bertakwa, takut pada Allah? Kata Allah dalam Al-Qur'annya, ketahuilah kalian semua akan bertemu pada Allah. Kalau dalam hadisnya kan, kalian mengambil istrimu itu dengan kalimah Allah, amanah Allah. Maka memperlakukan istri pun juga harus atas dasar takwa, berhati-hati. Karena kamu nanti akan menghadap pada Allah, mempertanggungjawabkan amanat itu. Mempertanggungjawabkan kamu apain saja istrimu. Kamu bahagiakan atau kamu deritakan. Kamu muliakan atau kamu hinakan. Kamu berbuat baik atau kamu berbuat buruk. Membuat mereka sedih atau membuat mereka bahagia, membuat mereka senang. Semua itu akan ada pertanggungjawabannya. Wabasyiril mu'minin, maka berilah kabar gembira pada orang yang beriman tadi itu. Ketika orang itu beriman, benar-benar iman, maka tindakan-tindakannya menjadi takwa, selalu melaksanakan apa yang wajib jangan sampai ditinggalkan, apa yang haram selalu ditinggalkan dan dijauhi, selalu taat pada Allah, yang haram dijauhi pasti. Yang enggak haram saja kalau itu tidak baik juga akan ditinggalkan. Insya Allah kita sudah banyak mendapatkan ilmu dari Ibu Nyai Lulu ya. Semoga satu hadis yang penjelasannya 1 jam lebih ini bisa menjadi tercerahkan kita. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Atas kurang lebihnya mohon maaf. Allahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Nia.